Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok C akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah di kota Surakarta, yaitu Monumen Pers. Di depan pintu masuk, kami sudah disambut oleh kentongan Kyai Suworo Gugah. Kentongan ini adalah simbol dari alat komunikasi massa, paling populer dan juga yang paling dekat dengan budaya Indonesia sejak dulu. Selanjutnya, kami memasuki ruangan utama di Monumen Pers. Ruangan ini memperkenalkan sejarah pers secara umum dan tokoh-tokoh bersejarah Indonesia. Di antara lain, Sutopo Wonojobo, R. Bakri Suryatmaja, Dr. Abdul Rifai, Dr. Danu Dirja Setiabudi, R. M. Gintarti, Jamaluddin Adinegoro, R. M. Sudarjo, R. Darmo Sukito, R. M. Tirto Ardisurjo, dan yang terakhir Dr. Samratulangi. Di ruangan selanjutnya, terdapat koleksi-koleksi yang dipamerkan di ruang pamer sejarah pers, seperti mesin ketik, pemancar video, kamera, dan masih banyak lagi. Dan sekarang, kami sedang berada di ruangan digitalisasi Monumen Pers, di mana semua berkas-berkas koran dapat digitalkan. Jadi di sini tempat mengarsipkan media cetak, ada koran, majalah, dan tabloid. Nah, di sini ada 340.000 edisi koran yang ada di sini, dan yang di bawah tahun 2000 sudah ada dari semuanya udah ada 160.000 yang didigitalisasi. Di ruangan selanjutnya terdapat perpustakaan Monumen Pers, di mana pengunjung dapat menggali pengetahuan serta dokumentasi tentang sejarah nasional Indonesia. Dan pada pagi hari ini, saya sudah bersama salah satu pengurus Monumen Pers yang bernama Kak Arna Indian. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sejarah singkat berdirinya Monumen Pers ini? Jadi Monumen Pers ini pertama kali diresmikan tanggal 9 Februari tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Sejarahnya kenapa didirikan Monumen Pers Nasional ini panjang sebelumnya. Dari tahun 50-an PWI itu mengusulkan untuk adanya Yayasan Museum Pers Indonesia. Nah, mereka mengusulkan ke Dewan Pers dan juga ke pemerintah agar diberikan tempat dan juga dana untuk mendirikan Yayasan Museum Pers Indonesia. Nah, kemudian ketika sekitar tahun 77 akhirnya ada persetujuan dan ada dana untuk menjadikan Monumen Pers Nasional ini sebagai museum tersebut, karena sejarahnya PWI dulu lahir di Gedung Sosieteit Mangkunegaran yang sekarang ditempati Monumen Pers Nasional ini. Sehingga tahun 78 setelah selesai mendapatkan dana dan juga izin dari pemerintah, diresmikan menjadi Monumen Pers Nasional. Pertanyaan yang kedua, apa saja fasilitas yang tersedia di Monumen Pers? Jadi di Monumen Pers ini ada beberapa layanan publik ya. Yang pertama ada papan baca yang ada di depan gedung Monumen Pers di sisi kanan dan kiri. Di situ pengunjung bisa membaca surat kabar hari ini. Jadi surat kabar lokal dan nasional kita pasang setiap hari di papan baca tersebut. Kemudian yang kedua, kunjungan museum. Jadi pengunjung bisa berkeliling ke koleksi museum dan storyline yang ada di Monumen Pers Nasional. Bisa by request kalau ingin ada pemandu yang menemani berkeliling. Kemudian yang ketiga ada perpustakaan. Kita ada perpustakaan di lantai 2, isinya buku-buku umum, meskipun memang lebih banyak tentang pers dan jurnalistik. Nah, masyarakat secara umum bisa datang ke perpus untuk membaca buku, tapi kalau untuk meminjam masih harus menjadi anggota. Tapi kalau untuk sekedar datang dan nugas boleh banget. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada ruang e-paper atau arsip dan digital di belakang gedung. Nah, itu pengunjung bisa membaca koleksi arsip koran kita baik secara fisik maupun yang sudah kita digitasi. Nah, bisa juga pengunjung merequest artikel koran yang diinginkan, nanti bisa langsung berkunjung ke e-paper. Semuanya tanpa biaya. Lanjut pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Monumen Pers Nasional mempromosikan wisatanya untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke monumen ini? Untuk
mempromosikan Monumen Pers Nasional kita ada banyak cara, salah satunya melalui sosmed ya. Kita ada Instagram, Twitter, Facebook @monumenpers. Nah itu kita mempromosikan koleksi, arsip, koran dan juga kegiatan Monumen Pers. Kita juga ada YouTube yang mempromosikan kegiatan-kegiatan kita seperti webinar, workshop, dan juga video tentang Monumen Pers. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan dinas-dinas pendidikan di wilayah sekitar Surakarta dan juga di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Nah, untuk mempromosikan kunjungan ke Monumen Pers ke para guru sejarah biasanya dari sekolah-sekolah tersebut. Terima kasih atas waktu yang Kakak berikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Iya. Sebelum mengakhiri video kali ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan teman-teman. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke Monumen Pers. Kami dari kelompok C mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.